Udah banyak yang dilalui apa-apa sendiri, udah banyak apa-apa yang dihadapi, dan udah banyak juga segala hal apapun yang terjadi dalam kehidupan ini udah berhasil untuk dilewati. Tapi kenapa ya? Tetap aja rasanya itu kayak berat banget. Rasanya kayak kenapa seberat ini? Kenapa harus seberat ini? Apa yang harus aku tanggung? Kenapa beban yang aku pikul tuh nggak ringan-ringan sih? Pengen banget bilang ke dunia, kenapa sih aku harus ngerasain hal ini terus? Tuhan, kenapa? Yang ada di pikiran tuh cuma kalimat kenapa, kenapa, dan kenapa. Tapi, kalaupun aku memberontak, ya untuk apa? Karena sebagaimanapun juga, apa yang udah ditakdirkan Tuhan tuh pasti itu yang terbaik untuk setiap hambanya. Dan aku gak menyalahkan kehidupan aku yang saat ini. Mungkin memang dibalik apa yang sedang terjadi dalam kehidupan aku saat ini, mungkin suatu saat nanti akan ada hadiah yang akan aku dapatkan dari apa yang udah aku lewati. Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Di tahun yang baru ini aku harap semua keadaannya itu dalam keadaan baik ya, dalam keadaan sehat semua. Terus pokoknya itu doa terbaik aku buat kalian semua. Dan juga mungkin ini yang paling penting, semoga kalian semua juga diberikan kebahagiaan. Karena kan hidup tuh pasti kita butuh ya namanya kebahagiaan. Pengen banget pastilah, setiap orang tuh pengen banget yang namanya bahagia. Emang ada ya orang yang gak mau ngerasain bahagia? Pasti semua orang juga mau dong, dan termasuk ya aku dan kalian semua. Dan untuk tema kali ini mungkin aku akan sedikit membahas mengenai real life ya. Kayaknya udah gak heran sih kalau misalnya aku ngebahas tentang kehidupan terus. Ya karena bagaimanapun juga tuh, kalau segala hal apapun udah berkaitan tentang kehidupan tuh pasti banyak lah dari kalian yang merasakan hal-hal yang sama mungkin. Terus dari kalian yang mungkin kehidupan itu udah berat dan jarang banget diketahui orang. Karena semakin kita dewasa tuh justru jarang banget kan buat cerita ataupun terbuka sama orang. Lebih milih untuk private aja. Lebih milih untuk ya udah cukup diri sendiri aja yang tahu, orang emang gak perlu tahu. Dan sekalipun punya tempat cerita, pasti nggak semuanya apa yang terjadi dalam kehidupan kamu tuh pasti kamu ceritakan ke orang lain. Pasti ya itu hanya sebagian kecil dari apa yang terjadi dalam kehidupan kamu yang bisa kamu ceritakan ke orang. Karena buat kita percaya sama orang itu juga susah. Tapi aku sangat bersyukur dan senang banget karena kalian percaya sama aku dan ya mau untuk sharing sama aku, dan aku gak masalah untuk itu. Yang terpenting kalian bisa ngerasa lega dan ya aku bisa ngasih feedback yang baik juga. Kalau misalnya aku belum bisa ngasih feedback yang baik, aku minta maaf ya. Hari-hari kamu bagaimana? Apakah akhir-akhir ini tuh lagi banyak banget ngalami hal-hal berat? Atau kehidupan kamu lagi fine-fine aja? Atau emang sebenarnya tuh lagi berat banget Kak April, cuman emang gak ditunjukin aja. Iya, siapa lagi kalau bukan nutupin semuanya terus kalau bukan kamu. It's okay, gak apa-apa. Wajar aja kok kalau misalnya kita tuh nutupin semuanya dari semua orang. Karena ya lebih ke menjaga apa yang terjadi dalam kehidupan kamu yang sedang kamu jalani ini. Ya, ada bagian yang bisa untuk kamu ceritakan supaya kamu lega. Ada yang emang gak perlu dan mungkin orang lain gak perlu tahu apa yang sedang kamu rasakan. Iya gak? Dan sekarang aku mau tanya, di kehidupan dewasa kamu yang semakin lama semakin dewasa, seiring bertambahnya umur, pasti pernah kan kamu merasakan sesuatu yang bikin kamu tuh berat banget.
Dan kamu mendeskripsikan itu dengan hal yang dimana ini berat banget dan kamu rasa kamu gak mampu. Padahal dibalik semua itu kamu tuh bisa. Cuman memang kadang kita tuh gak percaya sama diri kita sendiri. Seharusnya tuh segala hal apapun yang emang belum terjadi, jangan ngebuat diri kamu seolah tuh kamu gak bisa. Padahal hal itu belum kamu lakui. Coba untuk yakin dan percaya sama diri kamu sendiri. Karena apa yang aku lakuin selama ini tuh kayak, ya udah, kita tuh cukup percaya sama diri sendiri gitu loh. Kemampuan diri kamu dan kapasitas diri kamu tuh sampai mana. Kita cukup percaya aja sama diri sendiri. Perihal nanti ke depannya bagaimana dan akan terjadi hal apa, itu kan di luar dari kuasa diri kita. Kita nggak ada yang tahu hal apa yang akan terjadi ke depannya. Dan kita juga nggak ada yang tahu apakah hari ini menjadi hari yang berat buat kamu, apakah ke depannya nanti akan selalu berat atau justru tidak. Pasti pernah kan? Pernah ada sesuatu yang rasanya berat sekali. Ternyata bisa juga untuk dilewati. Pernah ada sesuatu yang rasanya sangat hancur dan tidak ada jalan lagi. Ternyata semuanya masih baik-baik aja. Kamu tahu nggak apa sih yang kita butuhin? Apa sih yang kita butuhin dari semua itu? Kita cuma perlu bertahan dan terus melaluinya. Bisa jadi yang buruk itu hanya di pikiran aja. Kadang kalau misalnya udah ngerasain hal-hal yang gak enak, itu kan pasti di pikiran kamu tuh rasanya campur aduk banget kan. Dan dari pikiran-pikiran itulah yang bikin semuanya tuh udah kacau, berantakan, hancur, makin berantakan lagi. Coba untuk terus bertahan dan terus melaluinya dengan baik. Terus berjalan di jalan yang sama. Terus mengambil arah di mana arah itu arah yang terbaik untuk kamu. Karena pikiran-pikiran kamu tuh mungkin hanya pikiran buruk aja yang ngebuat diri kamu yang hari ini ataupun kamu pernah ngalami hari yang berat, itu akan semakin berat. Tapi gak apa-apa kok, buat aku itu wajar. Karena ketika seseorang lagi ngalamin hari yang buruk ataupun keadaan lagi down, pasti dia punya pikiran yang dimana itu pikirannya tuh kurang baik, overthinking dan lain sebagainya. Oke, gak apa-apa, namanya manusia, kita tuh hanya manusia biasa. Wajar kalau misalnya kadang ngerasa capek, kadang ngerasa gak mampu, kadang ngerasa gak adil dan lain sebagainya. Oke, gak apa-apa. Yang terpenting terus bertahan dan terus melaluinya dengan baik, dan juga berusaha untuk berdamai dengan diri sendiri. Karena bagaimanapun, apa yang sedang kamu hadapi saat ini itu problem diri kamu sendiri. Dan kamulah yang berusaha untuk menyelesaikan gimana caranya agar semua ini berlalu. Gimana caranya agar semua ini selesai. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Mungkin kalau misal kamu ngerasa hari ini ataupun sebelumnya, ataupun ya memang kehidupan kamu lagi berat banget, apa sih yang kamu lakuin? Coba, aku pengen tahu. Ya, selain pikiran-pikiran itu, mungkin ada hal lain. Untuk setiap lelah yang kamu rasakan, untuk setiap kerumitan yang terjadi, kamu selalu percaya dan yakin gak? Kalau di balik semua itu tuh pasti akan ada jalannya. Kadang, kalau misal udah berat, itu jangan menambah beban pikiran kamu yang dimana itu malah bikin kamu semakin gak baik. Coba untuk jadikan diri kamu menjadi versi yang lebih baik lagi. Aku gak bilang bahwa diri kamu saat ini gak baik. Cuma memang kita perlu mengupgrade diri kita sendiri. Mungkin yang sebelumnya kita gak bisa, gak yakin, menjadi yakin dan percaya diri. Untuk segala lelah, semoga berakhir indah. Untuk segala kerumitan, semoga ditutup dengan kebahagiaan. Ya, walaupun mengeluh, itu adalah hal yang wajar bagi manusia. Tapi gak seharusnya kamu terus-menerus melakukannya. Berdoa, berusaha, nanti juga semesta akan menunjukkan kuasanya. Dan kamu harus yakin dan percayakan hal itu. Karena bagaimanapun juga mau kita ngelewatin dan kita ngerasa kayak
kayaknya ini gak akan berakhir baik deh. Itu kan kamu udah suges sama diri kamu. Justru kita tuh harus suges sama diri kita sendiri dengan hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang bikin diri kamu nantinya malah semakin gak baik lagi. Walaupun keadaan kamu lagi down, walaupun hari ini kamu keadaan lagi berat banget, rumit banget, dan segala hal yang udah kamu lewati tuh cukup menguras energi kamu, tetaplah menjadi versi terbaik dari diri kamu sendiri. Tetaplah menjadi baik walaupun lelah. Berdamailah dengan keadaan dan janganlah marah. Badan boleh lelah, pipi boleh basah, tapi jangan menyerah. Pelan-pelan semua akan menjadi indah. Percayalah. Sebenarnya kamu gak perlu percaya sama apa omongan aku. Kamu cukup percaya sama diri kamu sendiri. Ya, kenapa Kak April? Karena peran terbesar itu diri kamu sendiri. Karena kamulah yang bisa membuat diri kamu menjadi seseorang yang lebih berbeda dari yang sebelumnya. Jujur, aku seneng banget. Karena banyak dari kalian yang DM aku dan komentar di YouTube semenjak ada podcast ini tuh, channel inilah yang aku bawakan. Kalian bisa ngerubah diri kalian menjadi lebih baik lagi dan itu berkat aku. Sebenarnya aku mau bilang juga, aku mengapresiasi itu. Aku bersyukur dan bahagia banget dan bangga banget. Ternyata tujuan aku membangun channel ini tuh karena aku pengen kalian tuh punya tempat untuk pulang. Walaupun aku tahu tempat pulang yang seharusnya itu tempat di mana itu bisa memberikan kamu kenyamanan secara fisik. Tapi sementara aku enggak. Aku cuma bisa memberikan kamu kenyamanan dan tempat untuk kamu pulang melalui audio, melalui podcast yang aku bawakan. Tapi aku harap semua yang aku lakukan itu berdasarkan niat yang baik agar kita bisa sama-sama merubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Dan orang yang paling terbesar berpengaruhnya yaitu diri kamu sendiri. Kita sama-sama semangat dan berubah ya. Dan mungkin ya aku cuma mau bilang, kamu akan tumbuh dan menemukan kebahagiaanmu untuk semua yang telah hilang. Kamu akan menemukan sesuatu yang lebih berarti. Ada hari-hari di mana kamu akan meragukan segalanya. Nilaimu, kehidupan, hadiahmu, bahkan Tuhanmu. Tetapi apapun yang terjadi, kamu pasti akan menemukan kekuatan untuk bangkit lagi. Dan itu pasti. Sekalipun ketika semuanya tampak gelap, kamu pasti akan menemukan sinar harapan dari dalam diri yang akan membuka jalan. Terus percaya bahwa ceritamu belum selesai, perjalanan masih panjang, dan kamu masih punya waktu. Ingat, jika itu masih buruk, berarti itu tandanya belum selesai. Aku telah melihat banyak hari dan hari lagi, cerita dan cerita lagi, bahwa mereka semua selalu berakhir dengan baik. Gak peduli seburuk apapun keadaan mereka sekarang, mereka selalu berakhir baik dan menemukan jalan. Karena setiap apapun itu, jika kamu merasa tersesat, kamu pasti akan menemukan jalan. Serumit apapun, seberantakan apapun, jika kamu percaya bahwa semuanya itu bisa kamu buat untuk kembali rapi, kamu akan kembali menjadi seseorang yang dimana yang semula berantakan itu akan kembali menjadi pulih. Walaupun kalau emang awalnya itu udah down dan lagi gak baik, ya pasti gak secara menyeluruh, tapi setidaknya kamu udah berusaha buat diri kamu, itu udah lebih dari cukup. Mungkin semakin kita dewasa tuh isi kepala kita tuh semakin ramai. Kamu ngerasain gak sih? Ya sebenarnya sedikit cerita ya. Aku pernah tuh, ketika aku lagi capek banget, kayak ini kepala kenapa ramai banget ya? Kayak isi kepala tuh ramai tapi gak tahu gitu, kayak ini tuh ramainya karena kenapa? Apa sih isinya gitu? Kamu pernah gak sih ngalamin hal yang dimana kamu gak tahu kamu kenapa? Kamu gak tahu apa yang kamu pikirin dan kamu gak tahu sebenarnya apa yang terjadi dalam diri kamu gitu loh. Mungkin karena saking banyaknya kali ya. Dan aku rasa pasti semua orang pasti pernah ngalamin hal itu. Hal yang dimana bikin dia tuh bingung harus bilang bahwa dirinya tuh kenapa. Mungkin isi kepala seseorang yang beranjak dewasa tuh mungkin ya
di umur sekarang tuh bener-bener lagi merasakan fase dimana diri sendiri tuh gak tahu maunya gimana. Seperti ada di fase untuk bisa memahami diri sendiri. Semakin dibuat memahami diri, tapi makin gak tahu apa yang harus dipahami. Makin gak tahu keinginan diri sendiri itu tuh apa. Ya, memang memahami diri sendiri itu tidaklah mudah. Justru lebih rumit dibanding memahami orang lain. Bener gak? Ya, karena pada dasarnya tuh memahami diri sendiri itu jauh lebih rumit daripada memahami orang lain. Coba deh, pasti kamu cenderung lebih mudah untuk memahami orang lain kan daripada memahami diri sendiri? Gak usah dijawab, pasti jawabannya iya. Mungkin di umur sekarang juga sedang ada di fase gak tahu mau ngapain. Kayak ngerasa udah berusaha untuk berada di jalan yang benar, dan memang udah seharusnya seperti itu, tapi masih aja ada ragu, bimbang, ada tanda tanya. Intinya udah ngelakuin seharusnya tapi masih ngerasa gak tahu maunya apa, dan ngerasa bingung aja sama diri sendiri. Gak tahu, hanya seorang diri sendiri yang ngerasain, atau gimana, cuman memang lagi ada di fase mencari jati diri itu menjadi sebuah hal yang tidak mudah. Lebih tepatnya, sekarang lebih melewati hal-hal yang ngebuat diri sendiri tuh bingung. Terlalu banyak tanda tanya yang jawabannya tuh perlu waktu banyak untuk itu. Iya nggak? Pasti kamu udah ngalamin ataupun kamu sedang ngalamin, semua tuh penuh dengan tanda tanya. Kerumitan. Tanda tanya yang dimana kamu butuh jawaban tapi butuh waktu lama untuk jawaban itu. Banyak isi kepala yang perlu untuk diungkapkan, tapi bingung harus mulai dari mana. Pengen banget rasanya itu berdamai dengan diri sendiri dan jujur sama diri sendiri, tapi rasanya kayak bingung harus mulai dari mana. Dan sekalipun ditanya sama orang, "Are you okay? Kamu kenapa?" Cuma bisa bilang gak apa-apa. Ya karena emang gak tahu. Buat memahami diri sendiri aja tuh susah rasanya. Semakin dewasa malah semakin gak ngerti sama diri sendiri maunya apa. Bener gak sih? Coba, kalau emang kamu lagi ngerasain hal itu atau kamu pernah, kamu komen di bawah. Menjadi tangguh memang ternyata sulit. Berusaha menutupi segala pilu, ternyata tidak semudah itu kelihatannya. Bahkan menjadi baik untuk orang lain pun belum tentu dibalas baik. Gak apa-apa, seperti hujan yang turun. Banyak yang membenci, sedikit yang senang. Kadang aku juga masih gak ngerti bagaimana perasaan aku sebenarnya. Karena aku merasa, sebenarnya aku tuh kenapa gitu. Mungkin karena udah terlalu banyak isi kepala yang ada dalam pikiran aku, sehingga aku sulit mengutarakan bahwa diri aku tuh sedang kenapa-napa. Dan cuma bisa menutupi semuanya itu di balik kata gak apa-apa. Dan mungkin aku cuma ngasih pesan sederhana aja buat kamu. This is for you, hai. Aku emang gak tahu kamu kenapa. Dan aku cuma mau bilang, kalau gak semua masalah tuh harus kamu hadapi semuanya. Semua masalah yang timbul juga bukan karena kamu kan? Entah itu masalah di lingkungan kamu, kehidupan kamu. Semua itu pasti capek. Dan itu pasti capek kan? Kamu gak perlu bohongin diri kamu terus. Cuma ya, mau gimana lagi? Masalah gak selamanya ada kok. Pelan-pelan masalah juga bakalan hilang. Tapi kamu harus kuat. Ya, janji. Kamu harus tetap jaga diri kamu sendiri. Kamu pasti bisa melewati masalah yang berliku-liku. Oh iya, kamu jaga kesehatan kamu ya. Hal utamanya itu adalah kamu peduli sama diri kamu sendiri. Dan masalah gak selamanya ada kok. Perlahan-lahan masalah bakalan hilang. Jadi, kamu harus kuat. Kamu harus jaga diri kamu sendiri. Kamu pasti bisa melewati masalah yang ada. Semangat ya. Dan gak semua orang tuh kuat kayak kamu. Gak semua orang tuh bisa senyum pas hatinya sakit. Gak semua orang bisa nyimpannya sendiri. Kadang mereka gak ngerti deritanya. Pas cerita, mereka cuma bilang, "Sabar ya." Pasti rasanya kayak kosong banget kan? Sakit tuh bukan karena cinta aja. Banyak penyebab lain atau tekanan lain, iya kan? Dibilang sedih pasti kamu sedih banget. Iya,
karena orang lain gak tahu kesedihan kamu bagaimana. Dibilang sakit, ya emang sakit. Tapi kamu harus belajar menerima semua dengan ikhlas. Ya emang, semua itu susah. Tapi kamu juga gak bisa berlarut-larut di rasa sedih kamu. Semangat ya. You must be getting better. Don't give up please. Masih panjang jalan yang harus kamu lalui. Dan semua aku yakin, pasti semuanya berat. Gak ada yang ringan. It's okay, ini prosesnya. Kuat-kuat ya. You have a goal. Please be strong. Sabar dulu ya. Good has a perfect timing. It's okay. Tenang. Tuhan punya rencana sendiri untuk kamu. Kuatin lagi bahunya. Seberat apapun itu, jangan berhenti ya. Kalau capek istirahat dulu. Jangan langsung nyerah. Oke? Pokoknya sayang kalian banyak-banyak. Dan ya mungkin dari aku untuk kamu harus merasa cukup dengan apa yang udah kamu dapatkan. Jangan merasa kurang. Bersyukur dengan apa yang kamu miliki sekarang. Jika kamu tidak pernah merasa cukup, seisi dunia pun jika diberikan kepadamu, kamu akan selalu merasa kurang. Kamu akan terus ingin memiliki bahkan yang bukan hakmu. Kamu harus merasa cukup dan bersyukur supaya hatimu tenang, supaya kamu tidak merasa bahwa diri kamu tuh gagal. Dan mulai sekarang belajar untuk gak terlalu keras sama diri sendiri ya. Kalau emang enggak, yang bilang aja enggak. Kalau iya, ya bilang iya. Kita yang punya tubuh, cuma kita yang bisa ngertiin orang lain. Mana tahu semati-matian apa kita untuk bahagiain diri sendiri. Maka dari itu, jangan terlalu keras sama diri sendiri deh. Kasih ruang dan waktu untuk diri kamu sendiri. Kalau udah waktunya istirahat, ya istirahatin dulu. Gak selamanya kamu bisa terus-menerus kuat. Walaupun mulut kamu selalu bilang kamu kuat, aku tahu kok. Sebenarnya kamu gak sekuat itu, ya kan? Tapi kamu selalu berusaha terus-menerus untuk selalu kuat. Menjadi kuat itu baik, cuma kalau terlalu terus-menerus dipaksakan, itu juga akan melelahkan. Podcast ini bukan untuk menyemangati kamu, tapi saat kamu mendengarnya, maka kamu adalah seseorang yang sangat kuat karena telah berhasil melatih hari ini meskipun harus tertatih-tatih. Esok hari, semoga ada satu keadaan yang mampu membuat kamu tersenyum lega, tertawa lepas, dan membuatmu ingin berbagi kebahagiaan kepada orang-orang di sekitarmu. Namun, jika yang terjadi adalah sebaliknya, semoga dengan itu mampu membuatmu menjadi pribadi yang lebih dewasa dan bijak dalam menyikapi setiap keadaan. Dikuatkan lengan serta pundakmu untuk menopang setiap beban. Dilembutkannya hatimu untuk menerima seburuk-buruknya keadaan. Dan dijernihkannya pikiranmu untuk tetap berbaik sangka kepada Tuhan. Terima kasih ya udah bertahan sampai hari ini. Terima kasih juga udah berjuang sampai selama ini. Apapun yang sedang kamu alami, mungkin berat dan melelahkan. Tapi, kamu diciptakan bukan untuk gagal ataupun berakhir sia-sia. Di dunia ini gak ada yang abadi. Kegagalan, kesakitan, kesialan, ataupun kehancuran, semua akan berangsur membaik. Semua akan pulih, dan semua akan sembuh. Mengabaikan perasaan diri sendiri dan berpura-pura bahagia, mungkin udah menjadi makanan kamu sehari-hari. Tapi coba deh belajar dengarkan diri kamu. Jangan terlalu memaksakan diri. Gak ada salahnya kok mengaku lelah. Serius, mengaku lelah itu bukan berarti lemah. Ambil waktu sejenak untuk bermanja pun istirahat. Setelahnya, jadi pribadi yang lebih hebat meski banyak masalah yang menjerat. Selamat menjadi manusia dewasa ya. Yang dimana pasti kamu akan bertemu lebih banyak masalah. Dan bagaimana kamu harus cukup kuat untuk menyelesaikan semuanya sendiri. Tanpa bantuan siapa-siapa selain restu orang tuamu, ataupun diri kamu sendiri. Selamat menjadi manusia dewasa, menempuh hidup tidak semudah ketika kamu hanya dibebani oleh tugas-tugas sekolah. Bebanmu setelah ini akan melebihi pertanggungjawaban atas nilai-nilaimu di raport sekolah. Selamat menjadi manusia dewasa. Demi mampu tersenyum, kamu perlu mencari cara sekuat tenaga. Selamat menjadi manusia dewasa. Keperluanmu
adalah sesuatu yang tidak selalu kamu butuhkan untuk benar-benar bertahan. Selamat menjadi manusia dewasa. Perilaku baik cerminan utama. Selamat menjadi manusia dewasa. Begitu banyak penekanan akan membawamu berjalan. Selamat menjadi manusia dewasa. Keputusan adalah daftar yang mutlak dan tidak bisa kamu ubah sesuka hatimu. Selamat menjadi manusia dewasa. Bergantunglah pada kakimu. Ya, selamat menjadi manusia dewasa, di mana segala perihal tidak seindah fase remaja. Kamu akan dituntut patuh dengan waktu, karena kamu akan mengerti bahwa pada suatu hari, meminimalkan kamu membawa satu pengalaman terhebat. So, selamat tumbuh menjadi manusia dewasa. Walaupun berat, inilah kehidupan yang harus kamu lewati dan harus kamu jalani. Kamu gak perlu merasa diri kamu gak mampu. Selagi kamu yakin dan kamu berprasangka baik sama Tuhan, semua pasti bisa untuk dilewati. Dan mungkin emang itu hanya sedikit pesan-pesan aku aja di podcast kali ini. Dan ya mungkin spesial 30 menit kali ya. Ya memang udah gak pernah juga sih bikin 30 menit. Mungkin dulu pernah sih aku bikin 1 jam. Sumpah itu luar biasa capek banget. Tapi untuk kali ini aku harap semoga podcast ini bisa menjadi teman di malam hari buat kamu dan bisa merefresh pikiran kamu menjadi lebih tenang dan lebih baik lagi. Maaf ya kalau misalnya ada kalimat ataupun ya itu kurang pantas ataupun salah kalimat, aku minta maaf. Dan makasih juga udah selalu support aku, udah stay di podcast yang aku bawakan. Bahagia selalu ya buat kalian semua. Aku yakin seberat apapun ujian dan permasalahan yang sedang kamu hadapi, inilah fase kedewasaan kamu. Fase dimana kamu harus bisa membuktikan kepada dunia dan kepada Tuhan bahwa kamu bisa. So, mungkin aku cuma mau bilang terakhir, selamat berbahagia ya. Selamat menempuh kehidupan di fase dewasa dan kita hadapi sama-sama. Dan jangan lupa juga untuk follow TikTok aku. Dan aku seneng banget bisa ngobrol bareng lagi sama kalian di live TikTok aku. Kangen banget. Nah, pokoknya buat kalian juga jangan lupa follow TikTok aku @aprildevivinya 2, linknya ada di deskripsi ya. Dan juga follow Instagram aku buat kita sharing. Dan makasih juga udah dengerin episode hari ini dan podcast lainnya. Semoga bisa selalu menemani waktu malam kalian. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Nanti mau bawain apa? Kalau emang aku bisa pasti aku bawain kok. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Temenin Cerita.